Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila dengan NIM 22060034 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, yang penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Yaitu yang pertama, struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara berkembang. Kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Distribusi penduduk dunia terlihat drastis pada peta dalam Praga. Setiap kontak mewakili 1 juta penduduk. Semakin besarnya jumlah penduduk di dunia berkembang terlihat dari besarnya ukuran India dibandingkan dengan Eropa. Cina berbatasan di bagian utara dan selatan dengan lempeng daratan kecil yang mewakili Rusia. Meksiko tampak lebih besar dibandingkan dengan Kanada, sangat kontras dengan peta yang kita kenal selama ini. Momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Ada 2 alasan dasar yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama yaitu angka kelahiran yang tinggi dapat diubah begitu saja dalam semalam. Sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan lembaga yang telah mempengaruhi tingkat fertilitas selama berabad-abad tidak bisa menguap begitu saja hanya karena imbauan para pemimpin nasional. Dari pengalaman negara-negara bahwa penurunan tingkat kelahiran memerlukan waktu cukup lama. Maka, meski negara-negara berkembang telah menetapkan kebijakan membatasi pertumbuhan penduduk sebagai prioritas utama, masih diperlukan waktu cukup lama untuk benar-benar bisa menurunkan tingkat fertilitas nasional sampai tingkat yang diinginkan. Alasan yang kedua yaitu kurang begitu mudah terlihat mengenai momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk tersebut, berkaitan dengan struktur usia penduduk di banyak negara berkembang, menunjukkan perbedaan besar antara struktur usia penduduk di negara berkembang dan negara maju yang digambarkan oleh berupa 2 piramida penduduk. Masing-masing piramida itu disusun dengan interval usia 5 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang jumlah total di setiap kelompok usia dicantumkan pada sumbu horizontal. Panel bagian kiri tengah memperlihatkan piramida penduduk bagi negara maju dan negara berkembang, skala dengan mencantumkan angka absolut dalam jutaan. Berikutnya yaitu penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang, model Malthus dan rumah tangga. Teori ini mengajukan mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pengembangan ekonomi yang masih berpengaruh pada saat ini. Dalam tulisannya pada tahun 1798 yang berjudul Essay on the Principle of Population, yang didasarkan atas konsep hasil yang semakin menurun, Malthus menunjukkan tesis adanya kecenderungan universal penduduk suatu negara kecuali jika diimbangi dengan bencana kelaparan yang parah untuk tumbuh menurut deret ukuran geometris yang berlipat ganda setiap 30 sampai 40 tahunan. Implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Angka kelahiran di kalangan kaum sangat miskin kemungkinan besar akan menurun apabila perubahan sosioekonomi yang berikut dapat diwujudkan. Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan serta perubahan peran dan status perempuan. Yang kedua yaitu peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar sektor pertanian yang mempertinggi harga atau biaya peluang oportunitas dari aktivitas tradisional mereka mengurus anak. Yang ketiga, peningkatan pendapatan keluarga melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan bagi suami dan istri atau melalui redistribusi pendapatan dan aset dari orang kaya ke orang miskin.
yaitu isu lainnya, banyak pengamat dari negara kaya dan miskin menyatakan bahwa masalah sebenarnya bukan pada pertumbuhan penduduk, tetapi salah satu atau keempat isu berikut. Yang pertama yaitu keterbelakangan, yang kedua menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, yang ketiga yaitu distribusi penduduk, yang keempat penetapan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.